Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabi pun, sahabat PKK Kota Metro sekalian. Perkenalkan, saya Ika Yuniarti. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita berjumpa kembali di acara podcast PKK Kota Metro. Dan kali ini kita akan berbincang tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang bank sampah. Ya, kenapa menarik? Karena kalau kita bicara bank sampah, ini manfaatnya tidak hanya untuk kebersihan dan pelestarian lingkungan, tapi juga ada manfaat merubah sampah jadi rupiah. Nah, untuk itu, kali ini sudah hadir di studio seorang narasumber yang spesial. Kenapa spesial? Karena punya pengalaman yang sudah banyak dalam mengelola bank sampah. Perkenalkan narasumber kita kali ini yaitu Bapak Zainal Abidin. Ya, selamat datang Pak. Apa kabar? Selamat datang. Alhamdulillah. Ya, baik. sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Tetap semangat ya, meskipun di tengah Semangat. pandemi COVID-19. Semangat. Oke. Tetap semangat mengurus sampah. Bapak Zainal ini lahir di Metro ya Pak ya? Iya. Di Tejosari. Saya lahir di Tejosari. Kalau zaman dulu Tejosari karena waktu itu Kota Metro masih masuk dari dengan Lampung Tengah ya. Nah, sehingga perpecahan sekarang menjadi Tejo Agung kalau yang sekarang desanya. Jadi memang asli orang Metro. Asli orang Tejo Metro. Agung. Iya. Dan bekerja juga memang di Metro ya Di Pak ya? Kota Metro Bu. Oke. Ini pengalamannya di bidang persampahan, mengelola bank sampah di Tejo Agung juga ya Pak? Iya. Bank sampah Wijaya Kusuma. Kusuma. Oke. Benar. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, mungkin kita saksikan terlebih dahulu ya cuplikan berita tentang narasumber kita. Baik pemirsa Lampung TV, saya sedang berada di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur. Lebih tepatnya di salah satu rumah warga, yaitu yang memiliki usaha bank sampah. Bisa dilihat pemirsa, ini adalah mesin untuk pencacah bahan-bahan sampah tersebut. Jadi dari hasil penggilingan dari mesin ini, sampah-sampah tersebut akan menjadi seperti ini pemirsa. Ya, kita lihat pemirsa, kayaknya tumpukan-tumpukan sampah. Untuk apa sih sampah? Jadi kalau seumpamanya pendapatan per bulan itu dirata-ratakan seberapa sih Mas besarnya Mas? Kalau nominal rata-rata per bulan 5 sampai 15 juta. Itu tergantung jumlah sampah yang dikelola. Nah, ini dari cuplikan yang kita tayangkan tadi Pak Zainal, ini mengelola sampah itu asik sekali ya Pak ya? Ya. Tadi sampai sempat ditayangkan ada omsetnya nih Pak. Dan omsetnya tadi berapa Pak? Kalau omset itu tidak bisa di-flatkan ya Bu, karena sampah itu kan produksinya tidak pasti ya. Kalau saat dia pasokannya banyak, sampah itu banyak, omset itu otomatis akan menaik atau bertingkat lah istilahnya. Kalau pas sampah itu pasokannya sedikit, ya otomatis omset juga akan menurun gitu. Iya, jadi relatif dinamis ya Pak. Iya, Dan fluktuatif. untuk kalau bicara rupiah tadi sampai menyebut angka belasan juta ya Pak Iya, ya? kalau pas kita sampah itu naik Bu, sampah itu pasokannya banyak, angka segitu bisa kita dapatkan dalam 1 bulan.
Satu Gitu. bulan Iya. bisa sampai 15 juta ya Pak? Bisa sampai 15 juta. Luar biasa sekali. Jadi memang benar ya, bank sampah ini benar-benar bisa merubah sampah jadi rupiah. Jadi rupiah. Dan juga nanti membawa berkah. Amin, amin doanya. Oke, kita lanjut ya Pak Iya. obrolan kita. Nah ini sebagai orang yang lahir dan besar di Metro nih Pak, Pak Zainal ini dapat inspirasi dari mana ya untuk mengelola sebuah bank sampah? Awalnya dulu terpikir seperti apa tuh Pak bisa mengelola bank sampah? Awal mula sebenarnya dari sampah yang tidak terurus ya Bu ya, sampah yang berceceran baik di rumah saya sendiri, di seputaran lingkungan, di daerah kota Metro ini pada khususnya. Saya berpikir, saya teringat waktu pas saya masih kecil dulu. Saya waktu kecil dulu sering mengumpulkan sampah dan menjualnya ke tukang obrok gitu Tukang kan. obrok itu- Tukang obrok yang keliling itu. Oh yang ya seperti pemulung gitu Pak? Seperti Ya. pemulung itu ditukar permen atau ditukar apa gitu waktu itu. Dan saya berpikir sampah ini kan berarti masih punya nilai nominal jualnya gitu kan. Sehingga pada waktu itu saya berbicara dengan teman-teman dan tetangga-tetangga itu ingin membentuk suatu komunitas lah waktu itu kan. Ngobrol-ngobrol akhirnya terbentuklah Bank Sampah Wijaya Kusuma waktu itu pada tahun 2011. 2011 ya. Jadi kami pada waktu itu memang niat awal itu ingin menambah perekonomian keluarga dan yang keduanya ingin membantu membersihkan lingkungan daerah sekitar dan kota Metro gitu. Jadi pengalaman yang berangkat dari waktu masa kecil, kemudian pada saat sudah dewasa terpikirkan ya Pak ya, kalau memang sampah itu punya nilai ekonomis yang memang luar biasa ya, Luar kalau biasa. memang benar-benar dikelola. Oke Pak. Nah kalau bicara tentang sampah ini kan memang sampah ini sudah jadi masalah global ya, artinya Benar. tidak hanya masalah individu, keluarga, kemudian di tingkat kelurahan, kampung, tapi juga sudah mempengaruhi berbagai masalah dan berdampak pada mungkin climate change atau sesuatu yang lebih global ya Pak. Bahkan kalau kita bicara sampah itu di Indonesia sepertinya sudah dalam kondisi darurat sampah. Iya betul ya Pak ya, darurat sampah. Jadi memang kalau kita itu penyebabnya mungkin ada dua ya. Artinya yang pertama itu karena memang kemampuan pemerintah dalam pengelolaan atau belum punya blueprint sampah yang maksimal. Kemudian yang kedua juga terkait dengan masyarakat ya. Artinya masyarakat kita belum punya disiplin dalam mengelola sampah. Karena kalau kita bandingkan di beberapa negara maju, itu contohnya Jepang atau Singapura tuh masyarakat itu sudah secara otomatis ya kalau sampah itu dianggap sesuatu yang artinya perlu segera ditangani. Jadi kadang mereka itu kalau pas bepergian kemudian ngantongin sampah sampai rumah baru ditaruh berdasarkan pemilahan. Saking memang sampah itu sangat dianggap sesuatu yang memang aware ya di sana. Nah, mungkin kalau di kita budayanya masih belum seperti itu ya, tapi mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Dan untuk Kota Metro kita sendiri ini layanan sampahnya juga sepertinya masih jauh dari harapan ya Pak. Kira-kira kurang lebih mungkin tidak semua warga Metro itu sudah mengakses layanan sampah. Jadi memang masih banyak sampah yang sebenarnya bisa dikelola ya dari berbagai rumah tangga. Nah, terus berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup juga, artinya layanan sampah ini cakupannya masih sekitar 50% warga yang mendapatkan layanan sampah. Dan kalau kondisinya seperti ini terus-menerus, nanti ke depan dari sisi pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan ya akan sulit ya, karena kalau mengandalkan pemerintah saja kan ya akan terbatas betul Pak, terbatas sekali. Jadi memang
kalau kita lihat tuh harus ada pendekatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Edukasi masyarakat. Nah terkait itu Pak, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini sebenarnya bagaimana sih menurut Pak Jainal? Artinya realistis nggak sih kalau kemudian pemerintah tuh mengajak masyarakat membentuk bank sampah misalnya di setiap kelurahan, kemudian ikut terlibat dalam mengelola kelurahan. Seperti apa Pak menurut Pak Jainal? Sebenarnya sangat realistis ya Bu, karena kami pun di Bank Sampah Wijaya Kusuma itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah Kota Metro, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Kita mulai dari tahun 2011 sampai sekarang itu selalu komunikasi dan selalu mempunyai komunikasi yang baik gitu dengan saya dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mengenai permasalahan sampah di Kota Metro. Bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat itu yang paling penting, dan bagaimana cara kita pengelolaan sampah itu, dan bagaimana caranya sampah itu bisa masih menghasilkan rupiah dengan cara yang benar gitu Bu. Yang menurut saya yang sedikit sebenarnya tidak sulit ya, cuman memang budaya masyarakat Metro itu bisa dikatakan orangnya yang bergaya hidupnya instan ya, serba ingin praktis ya. Serba ingin praktis. Jadi, betul. Makanan juga mungkin banyak beli makanan kemasan yang sudah kemasan, kemudian kemasannya plastik, mungkin seperti itu ya Pak ya. Dan itu juga yang sedikit sulit untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa sampah ini masih bernilai rupiah, masih mempunyai nilai jual, karena sampah itu kan ketika ingin dijadikan uang, ketika ingin dijual gitu kan, itu harus ada pengelolaannya sendiri gitu. Tidak serta-merta sampah itu bisa dijual begitu saja. Artinya jika kita ingin sampah itu bernilai lebih, itu harus ada cara penanganannya supaya sampah itu mempunyai nilai yang lebih dan masuk di dalam PT yang menampung sampah itu Bu. Gitu. Jadi ada mekanisme ya Pak? Ada mekanismenya gitu. Kalau seperti itu sebenarnya dari mana Pak kita mulainya? Kalau misalnya nanti ada terbentuk nih, kalau di Wijaya Kusuma kan mungkin bank sampahnya sudah settle ya, tapi kalau mungkin di beberapa wilayah itu ingin membentuk bank sampah yang baru dengan mekanisme yang seperti itu, menurut Pak Jainal tuh dari mana kita mulainya? Sebenarnya enak kita kalau bisa kita sosialisasi ke masyarakat, enak langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat itu kita berikan edukasi tentang bagaimana cara penanganan sampah di rumah. Minimal dia bisa memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Nah, untuk langkah lebih lanjutnya lagi, kita edukasi lagi dengan cara memilah sampah per warna atau per jenis. Karena sampah ini jumlahnya banyak Bu, dan jenisnya juga banyak, ragamnya banyak. Kalau kita bicara sampah itu, memang kalau orang awam yang dengan kasat mata awam melihat pengelolaan sampah itu memang sulit. Yang ini namanya A, yang ini namanya B, namanya ini masih. Cuman ketika kita masuk dalam dunia sampah persampahan, istilahnya kita memang nyemplung betul di daerah, di dunia sampah itu sebenarnya tidak sesulit apa yang orang awam pikirkan gitu. Dengan begitu banyak variasi sampah itu memang sudah ini sudah terbiasa nih, yang ini jenisnya misalnya PET ya, benar. Ada beberapa jenis sampah yang mungkin kita tahu ada yang sekali pakai, ada yang dipakai bisa beberapa kali, ada yang memang bisa didaur ulang. Nah itu mungkin ya Pak ya. Berarti yang pertama itu yang harus dilakukan edukasi ya Pak. Edukasi baik melalui sosialisasi ataupun bentuk-bentuk promosi perubahan perilaku mungkin ya, itu pertama. Kemudian baru mulai masyarakat dikenalkan dengan
jenis-jenis sampah. Mekanisme dan jenis-jenis sampah. Kalau untuk jenis sampah sendiri nih Pak, Mm-mm. kalau Pak Jaina kan sudah ahli ya, sudah sudah begitu melihat misalnya contohnya sampah plastik, sudah tahu ini yang jenisnya sekali pakai. Oke. Mungkin sebutnya apa? PTE ya Pak ya? PET. PET ya. Kemudian ada yang bisa didaur ulang. Bisa lebih dijelaskan nggak Pak itu Boleh. sampah? Ya. Kebetulan saya membawa ini Bu, beberapa jadi contoh sampah. mungkin Iya, kalau melihat berada di tuh rumah langsung tangga. bisa tahu jenis-jenis sampah. Nah ini yang sering kita pakai untuk isi ulang sabun ya Iya, Pak ya, benar. hand sanitizer juga mungkin Ini jenisnya. pakai seperti itu. Ini mungkin hampir semua rumah tangga ini punya nih Pak ya. Pasti punya, Bu. Mulai dari apa? Plastik sampo ya, itu sampo, sabun, terus ada juga ini minuman ya. Kemudian itu juga Nah, untuk obatan. Nah, mungkin ini Pak, mumpung kita sudah di Jembreng nih. Silakan Pak. kita akan mulai dari mana dulu nih? Dari ini dulu ya. Yang itu ya. Ini yang namanya kata Ibu tadi polieteli, Polieteli, PET kalau bisa ya, dibilang. PET. Nah, ini cara penanganannya sebenarnya itu tadi Bu. Cara penanganannya sangat mudah. Ini cara penanganannya hanya cukup kita lepas tutupnya, ya. Dan kalau dia di sini itu plastik, itu hanya kita buka plastiknya saja seperti ini. Nah, tapi kalau dia kertas seperti ini, kalau dia kertas seperti ini tidak perlu kita buka lagi. Oh, karena Biarkan dia- begini saja. Ini ya bisa terdegradasi ya. Ini akan larut dengan sendirinya Iya. kalau dia plastik. Cuma kalau ada Kalau bungkus dia plastiknya kertas, harus kita sobek. keluarkan. Iya, harus kita sobek. Ini untuk yang jenis PET. Oke. Yang kedua, ini namanya kalau kita bilang mainan PK, mainan putih kapur, atau ada putih yang bilang kapur. blowing putih kapur atau BLPK. BLTK. Atau kalau bahasa ilmiahnya itu HDPE. Di sini, HDPE ya. Ada di sini kodenya HDPE. Jadi di Ini. setiap kemasan itu sebenarnya ada ya Pak ya? Ada Bu. Oh, jadi bisa ada kita kodenya lihat sendiri. ya. Iya, ada Kalau kodenya sendiri. pengen tahu oh, ini Heeh. PET atau Ini bisa HDPE. ditemukan di bekas sabun, bekas bedak bayi, atau bekas lotion kalau ibu-ibu Iya, itu biasanya di body lotion ya. Iya, di lotion Body. ibu-ibu atau alat-alat kosmetik biasanya sering kita temukan hal seperti ini Bu, dalam satu botol ini sudah ada 2 jenis sampah. Oh, beda jenis itu Pak. Yang ini namanya mainan PK atau BLPK, kita lepas tutupnya seperti ini aja. Ini namanya sudah PPS. PPS. Ini sudah beda lagi. Satu botol 2 jenis. 2 jenis. Gitu. Ini tetap laku dan ini tetap laku. Nah, kalau dia plastik seperti ini hanya perlu kita sobek seperti ini, Bu. Ini kan plastik nih. Iya, plastik. Kalau yang tadi itu kan kertas. Sangat mudah. Sobek seperti ini. Oke. Kita kupas seperti ini. Kalau biasa kita di rumah itu menggunakan cutter lebih mudah. Nah, ini udah jadi Bu. Kalau ininya memang dia masuknya dalam kategori sampah bener, sampah yang sesungguhnya, sampah yang ininya Artinya tidak bisa tidak bisa didaur ulang lagi gitu. Dan Nah, tidak ada nilai ekonomis mungkin ya Pak? Ada nggak? Masih ada nggak nilai? sebenarnya gini Bu, sampah ini tergantung permintaan pasar. Kalau ada yang memang Ada yang demand-nya membutuhkan ada ya. dan jumlah tonasenya dia banyak, itu bisa kita masukkan ke PT atau ke pabrik. Oh, bisa. Gitu. Tetap bisa ya Tetap Pak bisa. ya? Nah, ini yang kedua sampah tadi ya, ini PPS, yang ini mainan PK atau HDPE. Nah, ini kalau yang ini namanya kita sebutnya injek Bu. Injek. Injek itu biasa kita temukan seperti toples, Tempat minum kali ya Pak ya? Tempat minum, tempat toples. minum, toples, kue, Kue ya, toples terus kue. dia biasanya itu Kontainer itu Pak, kalau untuk kontainer juga ya? Jenis plastik yang sama? yang biasanya untuk kotak. kotak-kotak ya? Benar-benar. Oh, itu jenis yang sama dengan ini ya Pak ya? Ini kodenya biasanya kalau injek ini
ada gambar makanannya, gambar sendok garpunya Bu. Artinya Dia itu aman, untuk konsumsi aman untuk tempat makanan. Food itu grade namanya. ya, mungkin Ya, sebutannya food grade gitu. ya. Ini namanya injek. Nah, ini kelihatannya beda Bu. Botol ini kelihatannya beda. Cuman sebenarnya ini sama dengan yang ini jenisnya. Jenisnya dia dari bawahnya nih Bu. Ini dia ada buletan di bawah ini, dan ini juga pun sama, ada buletan di bawah. Ini beda bentuk, cuman satu Ini jenis. sama jenis. Kalau untuk tutupnya sendiri sama Nah, itu Pak? tutupnya beda. Oh beda. Ini tutupnya namanya, ini satu botol ini Bu, ini 3 jenis ini Bu. Oh malah 3 ya. Nah, Tutup, jadi, wadah, dengan Ininya PET ya, terus atasnya ini namanya PPPK. PPK. Yang ini namanya NASO. Naso. Oh, Iya, itu yang selang yang itu bening. namanya Yang bening ini naso. namanya masuk di NASO. Yang ini namanya PPPK, yang ini PET, yang selangnya ini masuk ke NASO. Naso. Gitu. Jadi tapi nggak usah takut, nggak usah pokoknya kok sulit amat sih, kok satu botol aja 3 jenis gitu. Kalau ini kayak ini ya, apa harus menghafal, oh ini apa, ini PET, ini HDPE, cuman sebenarnya Nggak sulit, nggak, itu. jangan kalau pokoknya gini Bu, kalau menurut saya kalau kita mau ngurusin sampah itu jangan takut seperti apa, jangan takut bagaimana, nggak usah berpikir panjang, yang penting kita action, sampah kumpulin, kita cari ilmunya tentang sampah itu, insya Allah Bu. Karena saya sendiri pun dulunya seperti itu. Awal dulu mulai mengenal Sampah itu saya sama sekali tidak punya basic tentang sampah seperti apa, jenis sampah bagaimana, cara pengelolaannya seperti apa, saya sama sekali tidak mengenal. Jadi memang perlu terbiasa Iya. ya, baru Nah, bisa. Kalau ini sama Bu, dia bentuknya agak keras, cuman dia sama, tetap dia PET, karena di belakangnya ini ada tandanya kayak seperti bulatan kecil gitu. Nah, ini namanya PET gitu. Ini yang selanjutnya, ini bekas sabun cuci muka. Ini namanya mainan hitam. Mainan hitam. Kalau tadi ada yang putih tadi. Kan? Ini yang namanya hitam. mainan hitam. Terus ini sama, ini namanya yang naso tadi Bu, yang nasonya yang kecil ini. Ini cukup kita buka juga plastiknya. Sama ya, kalau plastik dibuka. Kalau plastik dibuka tetap cuman kita buka plastiknya dan menjadi naso kalau yang ini. Dan selanjutnya yang ini sama, cuman dia warnanya kan hijau. PPS itu ada warna putih, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hitam. Jadi warnanya lumayan bermacam-macam. banyak. Nah, sampai ini Bu, ini pun laku Bu. Itu bukan plastik ya kalau Bukan, itu ya? ini bekas wadah pasta gigi anak-anak ataupun dewasa sama aja. Ini pun laku. Ini namanya kalau kita sebutnya duplek. Oh, duplek ya, duplek. Duplek, ini sampah-sampah di rumah tangga, ini pun laku, ada harganya juga di sini. Padahal kemasan seperti itu hampir ya tiap bulan ya. Iya. Kalau kita belanja kan paling Pasti enggak ada. paling Iya. enggak pasta gigi. Terus ada juga kemasan yang untuk sabun ya, Pak. Ada juga ya, Benar, sabun itu juga ada. Jadi duplek ya. Duplek. Yang ini bekas spidol. Ini juga laku. Nah, ini 2 jenis. Tutupnya dia masuk PP hitam, yang ini yang masuk mainan PK atau PPPK. PPPK itu kan ada pembungkusnya plastik, perlu dilepas juga ya Pak? Kalau dia pembungkusnya plastik perlu dibuka plastik itu pembungkus luarnya nih. Nah, jadi begitu Bu. Sampah itu ya sebenarnya kalau kita tidak mengenali sampah itu sebenarnya kalau saya bilang lucu, karena lucunya seperti ini. Lucunya sampah-sampah yang saya kelola itu sebenarnya hasil sisa dari masyarakat sekota Metro ini yang mereka pakai setiap hari, yang mereka pegang setiap hari. Cuman karena apa? Cuman karena mereka belum mengetahui tentang jenis dan kegunaan ataupun cara pemilahan sampah itu sendiri gitu.
Jadi sebenarnya sampah itu bukan sesuatu, kalau menurut saya itu bukan sesuatu hal yang sulit, bukan sesuatu hal yang menakutkan. Bahkan sampah itu kalau menurut saya menjadi suatu hal yang seperti Bu Til bilang tadi, merubah sampah menjadi rupiah, atau kalau kata saya merubah sampah menjadi berkah. Iya. Gitu. Ini kalau ibu-ibu lihat ternyata apa barang-barang tadi itu bisa jadi rupiah, wah bakal ini apa ya berbondong-bondong nih. Iya. Jadi kalau pengalaman Pak Jainal yang apa rumah tangga yang memang kemudian sudah diedukasi lah, mungkin melalui ibu-ibu ya Pak ya, itu akan lebih cepat untuk melakukan perubahan ini ketika yang diedukasi itu mungkin dari ibu-ibunya atau gimana itu Pak? Kalau pengalaman Pak Jainal? Kalau pengalaman saya selama bersentuhan langsung dengan masyarakat itu ya, kalau mereka masih sebatas memisahkan sampah organik dan non organik, alasan mereka nggak sempet mas, gitu, repot, ini anaknya kebetulan pas ini, kemarin pas ini, jadi ya kebanyakan yang saya temuin di rumahan itu hanya memisahkan antara sampah organik dan non organik gitu. Jadi mereka memang belum apa ya, belum mempunyai keinginan, atau sebenarnya kalau secara edukasi sudah saya kasih tahu ya Bu. Gelas aqua itu kalau dikupas atasnya itu harganya berapa, kalau begitu aja itu harganya berapa, sudah saya kasih perbandingan harga mereka itu, artinya kalau ibu jual dengan begini saja harganya sekian. Kalau ibu cukup dengan seperti ini, ada perlakuan yang sederhana, melepaskan tutupnya, membuka plastiknya, terus mengupas kap atasnya, itu sudah bisa menaikkan harga barang itu tadi, artinya harga sampah itu tadi gitu. Sebenarnya nilainya cukup lumayan jauh ya Bu selisihnya, cuman karena alasan mereka repot yang segala macam ya akhirnya kita dapat sampah dari masyarakat pun ya masih campur masih gitu. campur ya, belum apa artinya belum terpilah secara yang tadi disampaikan ya, yang harus gitu. Misalnya kalau di kemasan itu ada plastik harus dikupas kemudian gitu. tutup tutup gelas mineral mungkin itu dibersihkan dulu ya, jadi nilai ekonomisnya juga bertambah tinggi, gitu. bertambah. Jadi memang banyak sekali ya Pak ya, artinya pengalaman mulai dari mengedukasi masyarakat tentang sampah itu, kemudian ketika masyarakat ini sudah mulai punya kemauan lah untuk memilah sampah, mereka bisa datang untuk apa, kemudian menukarkannya ke bank sampah atau gimana Pak itu? Kalau yang misalnya kemudian sudah ada semangat nih, saya misalnya pulang dari sini nanti mau ngumpulin nih, terus setelah terkumpul itu di bank sampah mekanisme ininya gimana Pak ngambilannya? Jadi di bank sampah itu ada dua mekanisme yang selama ini sudah berjalan, yaitu ada sistem tabung atau cash and carry. Begitu dia nyetor sampah langsung kita bayar begitu. Itu cash and carry ya. Cuman kalau yang untuk tabungan berarti punya semacam buku tabungan ya. Kalau kita misalnya ke bank setor uang dicatat saldonya sekian, itu di bank sampah seperti juga ya. Seperti setor itu juga. Sampah nanti dicatat, mungkin dikonversi ya Pak ya. Nilainya berapa? Kemudian dicatat dan itu akan jadi saldo ya. Iya. Dan buku tabungannya pun yang memegang nasabah. Itu bukan di kita ya, buku tabungannya. Mereka ada informasi ya, saldo saya berapa gitu kan. Oke, menarik sekali nih Pak. Kemudian dari yang sudah Pak Jainal kerjakan ya dalam mengelola bank sampah itu, sebenarnya tantangannya apa aja sih Pak, dan ke depan tuh seperti apa menurut Pak Jainal kalau bank sampah terutama di kota metro nih ya? Kalau menurut saya memang bank sampah itu perlu penuh trik dan intrik ya Bu, karena kalau saya trik dan intrik ya, menarik nih Pak. Apa tuh Pak trik dan intriknya bank sampah ini?
Kalau saya ceritakan dari awal ya Bu, kami ini dulu pertama berdiri tahun 2011 itu 8 orang. Sebegitu berjalannya waktu, itu teman-teman dengan sendirinya mereka mengundurkan diri gitu. Karena ya waktu itu kita merintis bank sampah itu dengan penghasilan yang sangat minim. Awal-awal dulu ya Pak, Awal-awal ya. Jadi dulu. belum kelihatan lah mungkin Gitu. penghasilan yang istilahnya mungkin untuk nutupi biaya Ya, operasional iya lah ya. benar. Dan saya pun tidak menyalahkan juga kenapa mereka bisa mengundurkan diri, karena mereka beranggapan dan itu pun nyata pada waktu itu kinerja mereka di bank sampah tidak mampu mencukupi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Saya pun menyadari waktu itu, cuman saya bukan ditinggal ya, artinya saya tinggal sendirian nih, saya bergerak sendirian sekitar 3 tahunan lah, belum sampai 2 tahunan lah waktu itu saya sendirian, dan saya mengajak relasi yang sebenarnya dia itu tidak mempunyai basic sampah, yang tidak ada hubungannya dengan bank sampah, tapi dia mau saya pekerjakan waktu itu. Saya bayar per harinya mereka, dan waktu itu saya bisa dikatakan tahan rugi dulu untuk mempertahankan eksistensi bank sampah ini, karena Ya, saya berkorban mungkin iya, apa ya, berkorban. saya karena punya keyakinan seperti ini Bu. Saya punya keyakinan suatu saat bank sampah ini pasti akan menjadi besar. Waktu Iya. itu memang saya punya dalam hati saya punya keyakinan seperti itu, dan itu pun berdasar saya sempat main ke Bandar Lampung, sempat main ke Natar, ke tempat pengelolaan sampah yang bisa dikatakan pool atau pengepul rongsokan di sana kan. Bisa. Sebenarnya nggak beda jauh lah dengan mereka. Saya berpikir di sana saya sharing dengan mereka, dan saya pulang ke Metro saya bertahan. Dan Sampai sekarang, ya. alhamdulillah sampai sekarang berkah doanya teman-teman semua, Tetap sampai survive. sekarang ya masih bertahan Bu. Dan dengan bertahannya Pak Jana itu berarti itu bukti kesungguhan ya dalam mengelola bank sampah. Dan memang kalau saya simpulkan tadi, mengelola bank sampah memang perlu strategi ya Pak ya. Strateginya ya diantaranya itu pertama ya edukasi lah, itu penting. Kemudian baru mungkin terkait dengan jaringan pengelolaan sampahnya sendiri ya. Dan kemudian juga mungkin strategi lain itu memulai bank sampah itu bisa dimulai tidak hanya dari rumah ya, tapi juga mungkin dari sekolah, Bisa. kemudian dari kantor ya Pak. Bisa, Kantor juga kan lumayan bisa. banyak tuh tadi, Iya. spidol, tulis itu Kertas, bisa juga kardus. dikelola juga ya. Dari lingkungan sekitar. Yang jelas dimulai dari rumah ya Pak, yang Benar. yang perlu punya kesadaran, terutama ini para ibu-ibu ya Pak ya. Sebenarnya yang lebih yang lebih punya waktu luang di Iya. rumah ya ibu-ibu itulah Dan juga sebenarnya. mungkin dari ibu juga bisa mengedukasi ke anak-anak Ya. untuk bisa mulai dari sedini mungkin lah, untuk bisa mulai memilah sampah seperti yang tadi itu. Dan kemudian jangan takut gitu Pak ya, jangan takut untuk ya tadi dilihat banyak variasi, terus nggak harus ngapalin ini yang bentuk sampah HDPE, PET, tapi yang penting action ya Pak ya. Action. Jadi mungkin itu action yang diperlukan. Dan memang kayaknya menarik sekali nih Pak, ini seru nih diskusinya, perbincangan kita pada kali ini. Sebenarnya masih banyak nih Pak yang ingin saya tanyakan, cuma mungkin waktunya sudah hampir habis ya. Jadi mungkin di pertemuan ini sudah banyak nih Pak Jainal memberikan sharing pengalaman dan juga tadi pengetahuan ya tentang berbagai variasi jenis-jenis plastik. Jadi mungkin nanti ke depan mari kita kelola sampah ya Pak ya, dari mulai Rumah tangga, ya. Jadi benar-benar. ayo kita rubah sampah jadi rupiah dengan memilah sampah dari rumah. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya. Ada pesan yang disampaikan Pak sekilas? Kalau saya boleh berpesan dengan teman-teman yang ingin mendirikan bank sampah,
pertama tujuan kita mendirikan sampah, jangan berorientasi profit dulu. Ya. Jangan berorientasi uang, jangan berorientasi materi dulu. Yakinlah ketika kita melakukan sesuatu, bergerak, hasil itu akan mengikuti. Yakinlah seperti itu. Pengorbanan itu pasti. Waktu, tenaga, pikiran, jerih payah itu pasti. Tapi yakinlah tidak ada pengorbanan yang sia-sia ketika teman-teman dan saudara-saudara warga masyarakat Kota Metro yang ingin mendirikan bank sampah tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu banyak teori, action, mengumpulkan sampah, semangat, insya Allah jadi. Oke. Oh, terima kasih sekali nih Pak Oke. Jainal sudah hadir di acara ini, kemudian sudah banyak memberikan pengetahuan dan juga tadi pesannya itu ya, Iya. yang penting action. Action, Oke. action. Oke, sahabat PKK Kota Metro, demikian perbincangan kita di Talkshow Kota Metro kali ini. Saya Ika Yuniarti pamit undur diri, semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Pak Jainal Sama-sama, selaku terima narasumber. Saya akhiri dan jangan lupa simak terus podcast PKK Kota Metro di episode selanjutnya.